Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu objek wisata unggulan yang berada di daerah ini. Langsung saja, mari ikuti saya. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menyetujui 2 rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 2 di ruang sidang DPRD Gorontalo pada Senin 28 November 2022. Kedua ranperda tersebut yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta tentang jasa konstruksi. Hamka berharap setelah disetujuinya kedua ranperda tersebut bisa segera mendapatkan nomor registrasi peraturan daerah dari Kementerian Dalam Negeri sehingga secepatnya disosialisasikan kepada publik baik melalui kesempatan formal maupun informal. Penjagob juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah yang terkait untuk memahami dengan benar seluruh aturan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus atau Pansus Ranperda Penyelenggaraan LLAJ, Erwin Syah Ismail mengatakan, pembentukan perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang. Tujuan lainnya adalah untuk menjangkau seluruh pelosok daerah, mendorong peningkatan perekonomian daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Ranperda Jasa Konstruksi Ismail Alulu menjelaskan, pembentukan perda itu bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antar pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Ranperda Jasa Konstruksi juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi di daerah. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Prefektur Ehime, Jepang. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Awe Talib dalam penyampaian laporan hasil pembahasan menjelaskan kerjasama tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah Prefektur Ehime, Jepang yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini bersifat gratis atau tanpa resiko pembiayaan dari APBD Provinsi Gorontalo. Adapun rencana kerjasama meliputi bidang manajemen lingkungan, pembangunan ekonomi dan industri, pertanian, dan kehutanan, pendidikan, dan pelatihan. Terkait hal itu, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur telah mengusulkan beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan dan termasuk dalam ruang lingkup kerjasama. Seperti halnya di bidang ekonomi, Pemprov Gorontalo telah menawarkan untuk segera mengirimkan tenaga terampil dari daerah untuk bisa ke Jepang. Ya, Mitra Kominfotik, di pantai yang satu ini juga terdapat panggung besar yang biasa digunakan untuk menikmati keindahan alam di sekitar lokasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Sulawesi Utara menandatangani perjanjian kerjasama tentang sistem pengawasan dan perizinan lalu lintas ternak dan pangan asal hewan yang terintegrasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljadi Mario, bersama Kadis Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Wilhelmina Jacinta Pengemanan, di Hotel Aston Manado pada Sabtu 26 November 2022. Penandatanganan dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur, pejabat Sekda Syukri Botutihe, pimpinan OPD serta Kadis Pertanian dan Peternakan seprovinsi Gorontalo. Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisikan antara lain informasi ketersediaan keluar dan masuknya ternak dan pangan asal hewan, informasi jaminan kesehatan hewan dan produk hewan yang masuk, informasi jaminan keamanan pangan yang masuk, hingga melakukan pengawasan di perbatasan wilayah. Penjagop Hamka mengatakan merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku yang terjadi di berbagai provinsi mengharuskan pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman dan keamanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk mengaplikasikan itu dengan cara melakukan kerjasama lintas wilayah. Kerjasama seperti itu diharapkan terus berjalan tidak hanya ketika ada wabah PMK. Hal itu mengingat dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah, sinergi dan kolaborasi sangat penting dilakukan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerjasama juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi sinkronisasi program tahun 2023. Ya, Mitra Kominfotik, objek wisata yang berada di Desa Dambalo ini menjadi salah satu tujuan wisata sejak akhir Desember 2019. Nama Botu Didingga sendiri diambil dari batu yang berada di sekitar pantai yang mempunyai bentuk menyerupai tempat untuk menumbuk padi. Pemerintah Provinsi Gorontalo kini memiliki kantor badan penghubung di Manado, Sulawesi Utara. Kantor yang berlokasi di Asrama Mahasiswa Beringin Jalan Jenderal Sudirman, Pinaesan, Kota Manado itu diresmikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur, pada Sabtu 26 November 2022. Peresmian dirangkaikan dengan silaturahmi serta dialog menyapa bersama warga Manado asal Gorontalo. Hamka mengatakan keberadaan kantor penghubung di Manado sangat penting selain untuk memfasilitasi kegiatan Pemprov Gorontalo, juga untuk memperlancar koordinasi antar dua daerah. Dengan adanya kantor penghubung diharapkan dapat membangun koordinasi, komunikasi, dan pelayanan lebih intensif bagi masyarakat Gorontalo yang berada di Sulawesi Utara. Penghubung Manado menjadi kantor ketiga Pemprov Gorontalo selain Makassar dan Jakarta. Staf penghubung Manado di bawah koordinasi dan kendali Subbid Penghubung Makassar. Sejak Provinsi Gorontalo kita akan merayakan hari ulang tahun nanti tanggal 5 bulan Desember tahun 2022. Tentunya saya kira di usia 22 ini banyak hal yang telah kita capai bersama, terutama dari pemerintahan Pak Rusdi Habibie dan Pak Idris Rahim. Kami meneruskan landasan program yang sudah dijalankan dengan variasi-variasi program yang tentunya semuanya akan bermanfaat buat masyarakat Gorontalo. Kita menyadari bahwa memang pembangunan dalam 3 tahun terakhir ini memang tidak mudah, karena kita ditempa oleh pandemi, dan memang Bapak Ibu sekalian bukan cuma di Gorontalo, hampir di seluruh Indonesia kami mengalami restrukturisasi ekonomi yang sangat berat. Dalam kesempatan itu, penjagop Hamka menyerahkan 5 unit sepeda motor yang masing-masing diserahkan kepada staf badan penghubung, petugas rumah singgah di Manado,
dan petugas rumah singgah di Makassar. Ya, Mitra Kominfotik, keindahan dari Pantai Botu di Dingga ini dapat terlihat dari jernihnya warna air pantai yang biru kehijauan. Suasana dan keindahan alam yang ada di sini dapat memberikan ketenangan bagi Anda yang ingin berlibur. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali membuka posko terpusat pelayanan vaksinasi COVID-19. Posko berlokasi di Gedung Bele Limbui Kompleks Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo yang berlangsung pada hari Rabu 30 November 2022. Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Bele Limbui dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore. Kemudian dilanjutkan kembali pada malam hari mulai pukul 6 hingga 9 malam. Pelaksanaan vaksinasi hari pertama di Bele Limbui disambut antusias masyarakat. Dalam waktu 2 jam pelayanan, peserta hampir mencapai 100 orang. Kepada warga yang mengikuti vaksinasi, BPBD Provinsi Gorontalo memberikan beras 5 kg. Data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 28 November 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 di Gorontalo sebesar 83,08% dari total sasaran sebanyak 1.055.209 orang. Sedangkan untuk dosis kedua 61,86%, dosis ketiga 21,57%, dan dosis keempat 32,92%. Bisa dijelaskan kegiatan vaksinasi hari ini, Pak? Baik, kegiatan vaksinasi Gebiar Vaksin Provinsi Gorontalo pada hari ini menindaklanjuti instruksi gubernur bahwa kita harus menggalakkan vaksin lagi karena target kita di vaksin 2 dan vaksin lengkap itu masih di bawah apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi rencananya di Bele Limbui ini kita akan melaksanakan pusat vaksin setiap hari sampai dengan tanggal 15 dari jam 9 sampai jam 3 sampai jam 4. Kemudian kita akan buka lagi shift malam. Shift malam dari jam 6 sampai dengan jam 9. Diharapkan seluruh masyarakat terutama ASN ya, bisa memberikan contoh dan mengajak orang-orang terdekat dan lingkungannya untuk segera melakukan vaksin. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan identifikasi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peninjauan serta penanaman bibit mangrove oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Gorontalo Utara di Desa Tiola, Kecamatan Ponelo, Kepulauan, dan edukasi di Desa Talango, Kecamatan Anggrek pada Jumat 25 November 2022. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo,
serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Selain itu ada pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, dan Lanal, Polair, BKSDAE, BPDAS Bone Bolango, Gakum, KPH 4 Gorontalo Utara, Forum DAS, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun jumlah bibit mangrove yang disediakan sebanyak 45.000 bibit yang difasilitasi oleh KPH Gorontalo Utara. Setiap 1 hektar lahan ditanami warga sebanyak 3.000 bibit mangrove yang sebelumnya telah disiapkan sendiri oleh masyarakat. Salam lestari.